Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodia dari UIN Cyber Syekh Nurjati. Kali ini kita akan berbicara tentang moderasi beragama dalam kaitannya dengan Pancasila. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menjunjung tinggi keseimbangan antara pengamalan ajaran agama sendiri dan penghormatan terhadap keberadaan penganut agama lain. Ini bukan berarti mencampur adukan ajaran agama ya teman-teman, melainkan menekankan pada nilai-nilai universal agama seperti kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan persatuan. Singkatnya, moderasi beragama adalah beragama secara moderat, tidak ekstrim kiri atau liberalisme tanpa batas, dan juga tidak ekstrim kanan atau radikalisme dan fanatisme. Rumusan moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator utama yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai moderasi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, ada 4 indikator utama moderasi beragama. Di antaranya yang pertama yaitu komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini saling berkaitan dan menjadi panduan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan rukun di tengah masyarakat yang beragam. Prinsip-prinsip moderasi beragama. Selain indikator, moderasi beragama juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dan etika dalam pengamalan beragama. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya mengarah pada upaya menciptakan keseimbangan dan harmoni, tidak hanya dalam internal umat beragama, tetapi juga dalam interaksi antar umat beragama. Berikut adalah prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama yaitu wasatiyah atau jalan tengah. Yang kedua tawazun atau keseimbangan. Ketiga i'tidal atau lurus dan tegas. Keempat tasamuh atau toleransi. Kelima musawah atau kesetaraan atau egaliter. Keenam syuro atau musyawarah. Ketujuh islah atau perbaikan atau reformasi. 8. Aulawiyah. Ke-9 tatawur wal ibtikar atau bersikap dinamis dan terbuka. Yang ke-10 yaitu tahadur atau menjunjung tinggi akhlakul karimah. Narasi kontra ekstremisme Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara inheren merupakan narasi kontra ekstremisme yang sangat kuat. Ia bukan sekedar ideologi, melainkan sebuah filosofi hidup yang telah teruji dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa. Narasi kontra ekstremisme Pancasila bersandar pada prinsip-prinsip inklusif, toleran, dan seimbang yang secara diametral berlawanan dengan sifat ekstremisme yang eksklusif, intoleran, dan destruktif. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengikis ekstremisme agama. Sila ke-1 mengajarkan bahwa keberagaman haruslah universal dan tidak memihak pada satu agama tertentu. Ini secara tegas menolak pemahaman agama yang sempit dan klaim kebenaran tunggal yang sering menjadi akar ekstremisme. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melawan dehumanisasi. Sila kedua menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama. Ini mendorong empati, keadilan, dan perlakuan beradab terhadap siapapun tanpa memandang latar belakang. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menolak polarisasi dan perpecahan.
Ekstremisme hidup dari narasi perpecahan, memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila justru merajut keberagaman menjadi satu kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melawan otoritarianisme. Sila keempat, menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat, dialog, dan representasi. Ini berarti setiap keputusan penting harus diambil secara kolektif dengan melibatkan partisipasi dan kearifan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengatasi akar ekstremisme. Sila kelima berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi semua, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, Pancasila berupaya menghilangkan faktor-faktor pemicu yang bisa dieksploitasi oleh kelompok ekstremis. Itu dia materi tentang moderasi beragama dalam kaitannya dengan narasi kontra ekstremisme yang berasal dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan dan meningkatkan semangat untuk mewujudkan moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.